Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Zinurain. Saya Ikhlasul Amal. Dan saya Ahmad Syarif. Oke, langsung saja untuk presentasi dari kelompok 3. Kita mendapat tema mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Oke, konsep Pancasila sebagai ideologi negara adalah sistem pemikiran atau gagasan yang menjadi dasar atau tujuan suatu gerakan politik, sosial, dan ekonomi. Ideologi dapat juga diartikan sebagai pandangan dunia atau cara pandang yang mendasari tindakan-tindakan seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan. Ideologi juga adalah ideologi yang menjadi landasan bagi penyelenggara negara antar hubungan antar warga negara dan negara. Oke? Langsung saja. Argensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sebagai dasar negara. Argensi sebagai dasar negara memiliki argensi untuk sebagai arah atau tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antar warga negara dan negara. Yang kedua, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Argensinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermanfaat. Poin yang ketiga, sebagai jati diri bangsa. Oke, sebagai jati diri bangsa adalah argensi untuk mempertahankan, memperkuat jiwa nasionalisme. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu sebagai perekat bangsa. Maksud argensinya adalah untuk menjaga dan meningkatkan sistem persaudaraan. Oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi. Nah, pertama, ini sebagai penerapan pada warga negara, di mana pada poin pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini untuk kajian sendiri sangat diperlukan gitu, karena di sini warga negara tidak hanya memahami saja, tapi perlu akan menerapkan apa yang mereka kaji, apa yang mereka pahami nantinya, sehingga Pancasila dapat diterapkan sepenuhnya arti dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh warga negara. Nah, untuk poin kedua, di sini adalah penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini selain warga negara juga diperlukan penyelenggara negara sebagai tongkat atau sebagai yang mengatur gimana sistem negara agar dapat berjalan sesuai dengan arahnya. Itu juga diperlukan kajian, diperlukan juga pemahaman, karena penyelenggara negara juga yang akan menjadi pemimpin atau yang mengarahkan warga negara untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dengan sepenuhnya. Nah, untuk poin selanjutnya itu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini poin pertama, Pancasila sangat mempunyai sejarah yang cukup banyak, sehingga di sini dibuat atau dibuat sebagai dasar negara. Pancasila melewati berbagai kajian, berbagai pendapat yang disampaikan, sehingga terbentuklah Pancasila sekarang yang menjadi dasar negara kita. Nah, poin kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini tidak hanya sejarahnya yang cukup panjang, tapi dari sumber sosiologis Pancasila juga memiliki sedikit banyaknya proses perumusan, di mana dulu dikaji oleh orang-orang yang ikut terlibat dalam pembuatan Pancasila, sehingga dalam perumusan Pancasila ini sangatlah panjang perjalanannya untuk
sampai pada Pancasila yang disetujui bersama. Dan yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini sebagai sumber politisnya, Pancasila memiliki nilai yang cukup besar gitu, sehingga diterapkan dalam bidang politik, di mana yang kita tahu 2024 nanti akan ada pemilihan yang sebagai pesta rakyat gitu yang biasa kita sebut. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran dan lain hal itu dapat diterapkan di sana sebagai acuan untuk menjadi bahan politik yang lebih baik dan menjadi acuan politik yang memang didasari oleh Pancasila, sehingga nantinya dapat terbentuk negara yang memang memang menganut Pancasila sebagai landasan untuk mendirikan sebuah negara. Nah, selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Poin yang pertama itu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dimana dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah termasuk seorang perumus bahkan penggali dan pemberi nama dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan konsep Nasakom. Nah, baik, poin yang kedua itu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah leitmotif atau lead star, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan lead star Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral. Agar Pancasila menjadi pertolongan, agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Next. Nah, baik, poin selanjutnya itu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nanti untuk pengumpulannya sifatnya kami kirimkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.